Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri? Berjumpa kembali di channel kesayangan kita, yaitu di LQ dan Santri Menjawab Channel, sahabat. Semoga sahabat santri di sana dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga semoga mendapatkan rezeki yang melimpah sahabat santri, serta semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari upaya-upaya pengkafiran, pemurtadan sahabat ya, dan kemungkaran yang telah diupayakan sejak lama ya oleh sahabat kita, saudara kita yang Kristen begitu sahabat, untuk menggoyahkan iman kita dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat santri, dalam video kali ini kita akan mereaksi satu buah video ya sahabat ya, yang ini dia ini mengaku bahwa dia adalah seorang murtadin sahabat ya. Padahal sahabat, kalau kita simak baik-baik ya, dia bukanlah seorang murtadin, akan tetapi dia ini adalah seorang misionaris Kristen ya, Kristen sejak lahir begitu sahabat santri. Tidak ada ciri-ciri yang diklaimkan bahwa dia pernah Islam sebelumnya begitu sahabat ya. Baiklah sahabat santri, dalam video kali ini menayangkan ya misionaris Kristen ini sahabat, saya sebut begitu ya, Sofiatul ya, dia bernama Sofiatul. Misionaris Kristen ini ingin menguji keabsahan daripada salah satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fatihah sahabat santri. Dan di sini dia menuduh bahwa surat Al-Fatihah begitu sahabat ya, bukanlah firman dari Allah Subhanahu wa taala sahabat santri ya, melainkan perkataan dari seorang hamba, begitu tuduhannya sahabat. Baiklah sahabat santri, penasaran seperti apa cuplikan video ini ya? Mari kita simak sama-sama ya, dan teliti, dan kita menelaah sahabat ya video ini sahabat. Silahkan. Ini adalah surah Al-Fatihah. Jadi surah pertama, kalau Anda buka Quran Al-Karim, Anda langsung melihat surah ini. Dan ini merupakan salah satu surat pendek yang paling penting, karena mereka selalu mengucapkan surah Al-Fatihah ini berkali-kali dalam sehari di dalam sholatnya. Sekarang kita lihat dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Siapakah yang mengucapkan kata-kata ini? Karena tidak ada kata kul di situ. Kalau Tuhan yang mengucapkan kata-kata ini, apakah tidak terasa sangat aneh? Tuhan berkata demi nama Allah. Nanti kita buktikan bahwa surah Al-Fatihah ini bukanlah firman-Nya Allah, tetapi merupakan doa dari seorang manusia. Seperti argumen daripada Ibn Mas'ud. Dikatakan di ayat pertama, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lalu kita lihat ayat keduanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagilah. Jadi nama Tuhan di dalam Islam adalah lah. Al itu merupakan definite article, artinya kata sandang atau seperti dalam bahasa Indonesia sang, ya, menunjuk kepada sesuatu yang tertentu. Alamin ini adalah jamak daripada alam. Jadi Muslim percaya ada alam malaikat, ya, makhluk-makhluk goib, kemudian ada alam jin dan alam manusia. Jadi Tuhan ini merupakan rahmat bagi alam jin dan alam manusia, di mana di dalam teologi Alkitab kita, jin ini merupakan roh-roh jahat, tapi tidak demikian di dalam Quran. Wah, jadi memang sangat gagal paham dia sahabat muslim. Jadi menanggapi ini saya tidak akan serius, tapi akan menyelekit di hati pihak Kristen rasanya ya sahabat muslim ya. Jadi pernyataan dia ini bisa menyesatkan kepada orang yang mencari kebenaran sahabat muslim. Jadi begini ya, dalam memaknai ayat-ayat Al-Quran, pertama yang harus kita lakukan adalah melihat asbabun nuzulnya itu seperti apa, kemudian asbabul wurud di dalam hadisnya itu seperti apa. Memang benar kalimat Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin itu adalah perkataan dari seorang hamba, yaitu Nabi Muhammad SAW dikala beliau berdiri di Mekah. Akan tetapi itu adalah cikal bakal turunnya surat Al-Fatihah tersebut, seperti hadis berikut ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah Muhammad SAW, surat Al-Fatihah turun di Mekah dari pembendaharaan di bawah arsy. Riwayat lain menyatakan Amir bin Shaleh bertutur kepada kami, ayahku bertutur kepadaku, dari Al-Kalbi, dari Abu Shaleh, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi berdiri di Mekah, lalu beliau membaca dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang,
Yang di sini yang dimaksud adalah Bismillahirrahmanirrahim ya sahabat. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang dimaksud di sini juga adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, semoga Allah menghancurkan mulutmu, atau kalimat senada. Lantas misionaris Sofyatul ini hanya menunjuk penggalan hadis itu tanpa melihat asbabul wurudnya dari hadis tersebut sahabat. Ya itulah yang dinamakan kebodohan yang sangat nyata ya, yang diperlihatkan oleh pihak Kristen sahabat muslim ya. Simak baik-baik proses turunnya surat Al-Fatihah sahabat ini sebagai berikut sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, adanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui selesainya surat sehingga turun Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Abu Daud Al-Hakim. Jadi hadis ini menjadi penegasan bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah wahyu firman Allah sahabat ya. Dan memang Nabi Muhammad sendirilah yang mengawali sebab musabab ayat Al-Fatihah itu diturunkan sahabat. Dan kita lanjut sahabat muslim ya. Kemudian di ayat yang kedua ini, Alhamdulillahirabbil alamin, tepatnya di ayat Alhamdulillah, Sofyatul mengatakan bahwa Tuhan di dalam Islam itu bernama Allah. Gimana sahabat muslim ya? Dia ini sebenarnya belajar di mana ya? Dia dapatkan informasi seperti itu di mana ya sebenarnya si Sofyatul ini? Lagi-lagi kebodohan yang nyata yang ditampakkan ya sahabat muslim. Sofyatul ini seolah-olah dia paham isi Al-Quran, tetapi tidak sama sekali sahabat muslim ya. Baik, saya akan meluruskan pernyataan si bodoh Sofyatul ini ya sahabat. Dan sebenarnya Allah sendirilah yang memperkenalkan dirinya sendiri ya sahabat. Seperti di dalam ayat berikut ini, Bismillahirrahmanirrahim. Akulah Allah, Tuhanmu, hiduplah menurut ketetapan-ketetapanku. Peganglah teguh peraturan-peraturanku dan lakukanlah itu. Baik, ada yang tahu tidak itu ayat berapa sahabat muslim? Ups. Itu adalah ayat yang ada di Alkitab ya, di Injil atau Bible. Yaitu di dalam Yehezkiel 20 ayat 19 sampai 20. Dan saya berkeyakinan bahwa kebanyakan umat Kristen tahunya dari channel ini ayat tersebut sahabat ya. Jadi di dalam Al-Quran juga disebutkan sahabat ya, di surah At-Toha ayat 14 sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Jadi kedua ayat ini benar-benar sangat sinkron ya sahabat muslim, bahwa Tuhan itu hanya satu, ialah Allah, tidak ada yang lain dan tidak ada sekutu baginya. Entah bagaimana tanggapan pihak Kristen tentang ini sahabat muslim, biasanya sih keras kepala. Dan selanjutnya sahabat muslim ya, si pembohong Sofyatul ini juga mengatakan bahwa al-alamin itu adalah bentuk jamak. Ya sebenarnya sih kalau dari melihat dari situ kita baik-baik saja ya. Akan tetapi tampak kelihatan sekali kebodohannya ketika dia itu memberikan penegasan bahwa makna alamin itu adalah alam manusia dan alam jin begitu, yang orang Islam yakini. Nah, seperti di video berikut ini sahabat muslim. Jadi Tuhan ini merupakan rahmat bagi alam jin dan alam manusia, di mana di dalam teologi Alkitab kita jin ini merupakan roh-roh jahat, tapi tidak demikian di dalam Quran. Aduh, ini sangat lucu sekali sahabat ya. Dia ini mengatakan seolah-olah itu Tuhan itu terbatas sekali sahabat ya, hanya mengurusi hanya merahmati di alam manusia dan alam jin saja. Padahal apa yang dia katakan itu sama sekali tidak benar sahabat ya. Baik sahabat, kita luruskan saja pemikirannya dia ya. Al-alamin atau yang dikatakannya adalah alamin adalah bentuk jamak memang sahabat ya, dari kata alama. Jadi bagi Allah, alamin ini adalah bentuk dari seluruh alam ciptaannya sahabat, yang bermakna seluruh semesta alam. Ya seperti alam lahul mahfuz, alam ruh, kandungan, dunia, alam hewan, alam air, barzah, mahsyar, surga dan neraka dan sebagainya yang tidak terbatas sahabat. Jadi sahabat dengan begitu tampak sangat jelas ya kebodohan si pembohong Sofyatul ini sahabat ya, yang menyebutkan Allah hanya merahmati dua alam saja, yaitu alam manusia dan alam jin sahabat.
Jadi sahabat muslim ya, dalam mengkaji surat-surat Al-Quran, apalagi ayat per ayat dalam Al-Quran itu tidak hanya cukup mempelajari 1, 2, 3 hari saja sahabat ya. Tidak hanya cukup untuk mempelajari mencari di Google dan lain-lain seperti itu. Tidak bisa ya sahabat. Jadi kalau kita ingin menerjemahkan Al-Quran secara mendetail itu kita harus melihat asbabul nuzulnya, kemudian kita harus melihat asbabul wurudnya daripada hadis yang dikemukakan di situ sahabat. Baik sahabat, marilah kita simak kembali ayat-ayat selanjutnya ya, apa yang disampaikan oleh Sofiatul ini. Silakan sahabat. Kita lihat lagi nih. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari akhir atau hari pembalasan, hari penghakiman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Sirat ini bukanlah bahasa asli Arab, tetapi merupakan bahasa Persia. Seperti kata serata, kemudian strata dalam bahasa Latinnya, kemudian street dalam bahasa Inggris yang artinya jalan. Ya, seperti yang kita lihat dalam bahasa Inggris sekarang ini. Gimana sahabat ini ya? Aku mau gimana ya ini? Dia bilang siroto itu bukan bahasa Arab. Sudah jelas apa yang dia baca itu adalah bahasa Arab sahabat. Kenapa dia masih mengelak lagi begitu sahabat? Kan aneh sahabat ya. Begitulah sahabat kalau memang dia ini membuktikan bahwa dia memang kebanyakan asupan micin sahabat. Jadi dia nggak paham-paham jadinya begitu sahabat. Baik sahabat, untuk menanggapinya ini sangat mudah sahabat ya. Sebenarnya dalam bahasa Arab itu satu kata itu biasanya banyak sekali maknanya begitu sahabat ya. Dan sedangkan sirat di sini sahabat ini berasal dari kosakata soroto yang bermakna jalan yang licin begitu sahabat ya. Dan memang pengetahuan dia ini tentang bahasa Arab, apalagi tentang Al-Quran ini sangat tidak mampulah dia sahabat ya untuk mengartikan itu. Jadi sangat pantaslah kalau kita bilang dia ini mempunyai kebodohan yang amat akut begitu sahabat. Dan dia ini berpikir seolah-olah ayat Al-Quran itu bisa dikurangi, bisa ditambahi sahabat begitu. Padahal gimana ya? Gimana cara dia berpikir ya? Seharusnya sahabat ya, kalau dia memang ingin tidak kita katakan bodoh lah begitu sahabat ya, dia seharusnya itu merunut kepada asbabul nuzul, kemudian kepada hadis, kemudian lihatlah asbabul wurudnya begitu sahabat ya. Jangan seolah-olah terus dia itu menyamakan dengan bahasa lain. Memang setiap bahasa itu ada kesamaan sahabat ya. Memang dia pikir kosakata iman begitu sahabat ya, itu dari mana? Itu dari bahasa Arab sahabat, yang berasal dari kosakata amana yang bermakna percaya dengan sungguh-sungguh sahabat begitu sahabat ya. Perkataan Sofiatul ini sahabat seolah-olah ilmiah, padahal tidak sahabat ya. Sekali lagi sahabat ya, yang menampakkan kebodohannya dia ini bukanlah kita ini sahabat, tetapi surat Al-Fatihah sendiri yang menampakkan dia itu memang bodoh begitu sahabat. Baiklah sahabat, kalau begitu kita lanjutkan saja video selanjutnya sahabat. Silakan sahabat. Kemudian kata-kata terakhir di dalam ayat ini, siratal lazina an'amta alaihim gairil makdubi alaihim walakdalin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan siapa? Bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula mereka yang sesat. Dari semua tafsir Islam, ya kalau kita baca Ibn Katsir, Jalalain, mereka mengatakan siapa sih yang dimurkai oleh Allah di sini adalah orang-orang Yahudi. Dan siapa yang disesatkan adalah orang-orang Nasrani atau orang-orang Kristen. Jadi satu hari 17 kali Muslim berdoa, Tuhan jangan jadikan kami seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen, kata mereka. Jadi setiap hari mereka mengutuki orang Yahudi dan orang Kristen. 17 kali minimal di dalam doa mereka. Alhamdulillah. Ini sangat lucu sekali sahabat ya, sangat lucu sekali.
Apalagi perkataan dia ini yang terakhir sahabat ya, yang sepertinya dia sangat pasrah, seperti juga kecewa, bilang alhamdulillah gitu. Baik sahabat, baik. Sebelum menanggapi sahabat ya, saya akan mengklarifikasi lebih dulu. Sahabat, di situ nampak sekali salah satu kesalahan yang dibuat oleh Sofiatul ya. Tidak tahu Sofiatul atau pihak Kristen lah memang ya. Memang Sofiatul kan orang Kristen sahabat ya. Jadi dia itu merubah ayat begitu. Yang saya maksud di sini adalah berhentinya ayat ke ayat sahabat ya. Seharusnya sahabat kita sudah mengetahui bersama-sama bahwa Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu adalah wakaf sahabat, bukan menjadi ayat ke-6 sahabat, begitu ya. Jadi wakafnya itu adalah wakaf lawasul sahabat, tidak boleh berhenti begitu sahabat ya. memang Al-Fatihah ini memang mempermalukan dia sendiri sahabat, begitu. Dan saya sangat prihatin sahabat dengan keadaan seperti ini begitu sahabat ya. Dia ini ingin mengecoh umat muslim begitu sahabat ya, dengan surat Al-Fatihah, dengan bacaan-bacaannya begitu. Tetapi Allah berkehendak lain sahabat ya. Allah memperlihatkan dan melindungi ayat-ayatnya itu dengan memperlihatkan dia ini tampak bodoh dalam mengartikan, dalam melafalkan ayat-ayat suci Al-Quran begitu sahabat. Jadi dia dipermalukan sendiri oleh surat Al-Fatihah begitu sahabat. Sebenarnya dia dipermalukan oleh Allah sahabat begitu ya, dengan perantara surat Al-Fatihah tersebut sahabat. Sofiatul ini orang yang tidak berpengetahuan dan ingin mengkaji tentang ayat Al-Quran. Aduh, jangan deh sahabat, ini salah besar. Seharusnya sahabat ya, saya menyarankan kepada dia, semoga saja dia mendengar apa yang saya katakan ini ya. Seharusnya dia kajilah dulu ayat-ayat Injil situ. Banyak sekali ayat-ayat kontradiktif sahabat. Kita bisa buktikan nanti sahabat di channel ini sahabat ya. Ayat-ayat mana saja yang kontradiktif. Saya ambilkan satu ayat saja, mungkin dia sudah kelabakan untuk menjelaskannya seperti apa. Atau bukan kelabakan lagi, memang dia tidak tahu begitu sahabat ya. Aneh memang sahabat ini ya. Baik sahabat, mari kita tanggapi apa yang dikatakan oleh Sofiatul ini sahabat ya. Sekaligus insya Allah saya akan mencoba menjelaskan ayat terakhir ini sahabat, sehingga nanti sahabat dan teman-teman non muslim kalau mendengarkan ini bisa mengetahui apa sih kandungan isi sebenarnya di dalam ayat terakhir dari Al-Fatihah ini sahabat ya. Dan saya akan mengawali dari surat An-Nahl ayat 93 sahabat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudhillu may yasha' wa yahdi may yasha' wa la tus'alunna 'amma kuntum ta'malun. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan. Baik sahabat, dari salah satu kutipan penggalan ayat tersebut kita sudah mengetahui betapa Allah Maha Kuasanya sahabat ya, yang menguasai jiwa kita, yang menguasai segala sesuatu kekuatan kita. Dengan mudahnya Allah bisa menyesatkan kita dalam keadaan apapun sahabat. Jadi di dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir ini yaitu Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini bermakna, ini adalah merupakan, maksud saya sahabat ya, doa yang paling penting sahabat bagi kita semuanya. Mengapa begitu? Karena setiap kita melangkah sahabat, setiap kita pejamkan mata atau membuka mata, kita selalu melakukan dosa-dosa yang tidak kita perlukan sahabat di situ. Seperti dosa menggosip sahabat ya, dosa menyakiti orang lain, melawan orang tua, dan maksiat-maksiat yang lainnya. Terlebih lagi kita membunuh sesama makhluk ciptaan tanpa sebab sahabat. Itu sangat diperhitungkan nanti sahabat ya, di yaumil akhir begitu sahabat. Dan dosa-dosa itulah yang menghitamkan hati kita sahabat. Jadi
kalau kita tidak segera meminta maaf kepada Allah, sahabatnya, setiap waktu, dan kita tidak berdoa kepada Allah, ya apa jadinya nanti? Ya bisa jadi kita adalah salah satu umat yang disesatkan oleh Allah, begitu sahabat. Jadi dalam ayat terakhir di dalam surat Al-Fatihah ini, sahabat ya, ini adalah menjadikan doa yang sangat kita perlukan, sahabat. Yaitu kalau kita artikan di sini, siratal ladzina an'amta 'alaihim, seperti jalan mereka yang telah diberi kenikmatan. Siapa mereka yang diberi kenikmatan, sahabat? Orang-orang yang diridhai oleh Allah, yang dikaruniai jalan yang lurus oleh Allah. Seperti itu, sahabat ya. Dan kemudian ayat terusannya adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Bukan seperti mereka yang telah dimurkai, yang telah disesatkan oleh Allah, sahabat. Siapakah mereka? Mereka yang sudah mati, sahabat ya, yang tidak sempat untuk bertobat, yang tidak sempat untuk mengesahkan Allah adalah satu, Allah adalah Tuhan seluruh semesta alam, sahabat, yang tidak menyaksikan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, begitu sahabat. Disitulah sangat penting bagi seorang muslim sholat 5 waktu 17 kali ya, 17 kali pembacaan surah Al-Fatihah berulang-ulang, sahabat ya, untuk meminta ampunan, untuk meminta petunjuk kepada Allah. Sebab nanti seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban, sahabat, begitu sahabat ya, dimintai pertanggungjawaban sendiri-sendiri. Dan kita memang menanggung dosa sendiri, sahabat. Kita yang berbuat, kita mau menanggung dosa sendiri. Tidak ada yang namanya seperti klaim orang-orang pihak Kristen katanya harus ada juru selamat, begitu sahabat ya, yang bahwa nanti itu dosa mereka akan dibalas, akan ditumpukan, begitu sahabat ya, kepada yang mereka imani, begitu sahabat. Dalam Islam itu kita tidak ada, sahabat ya. Kalau di dalam ajaran Islam itu menanggung dosa apa yang telah kita kerjakan, kita menanggung dosa kita sendiri, sahabat, begitu ya. Nah, itulah sahabat yang mungkin bisa sedikit saya jelaskan tentang kandungan ayat dari ayat ke-7 Al-Fatihah ini, sahabat ya. Baik sahabat, kita lanjutkan untuk merespons, sahabat ya, klaimnya si Sofiatul ini bahwa surat Al-Fatihah ini katanya bukan firman Allah, sahabat. Jadi sahabat, perlu saya ingatkan kembali ya, bahwa orang seperti Sofiatul ini bukanlah orang yang suka mengkaji, sahabat. Tidaklah dia ini mau mengkaji Al-Quran, begitu sahabat, tetapi dia mau mencari titik kelemahan daripada Al-Quran. Padahal memang di dalam Al-Quran itu tidak ada titik lemah sama sekali, sahabat ya. Sebab Allah sendirilah yang menyempurnakan dan menjaga Al-Quran itu sendiri, sahabat. Dan juga Allah telah memperingatkan kepada kita, sahabat ya, untuk tidak sekali-kali mengajak Secara paksa mereka, sahabat ya, tetapi menjadi media pengingat, peringatan kepada mereka, sahabat. Itu sudah tercantum di dalam Al-Quran, sahabat. Baik sahabat, mari kita langsung saja patahkan argumen dari si Sofiatun ini, sahabat ya, yang mengatakan bahwa Al-Fatihah ini bukanlah firman Allah, begitu sahabat ya. Dan juga di bagian akhir dalam video ini saya akan memberikan satu pertanyaan untuk dikaji oleh si Sofiatun ini agar dia bisa mengkaji kitab dia sendirilah, sahabat ya. Kita ingin mendengar, sahabat, karena ini sangat kontroversi bagi saya, begitu sahabat. Mungkin bagi sahabat juga akan menyatakan hal yang serupa dengan saya, sahabat. Dan semoga saja teman-teman dari muslim atau dari pihak non muslim ya, kalau mendengar pertanyaan ini, mohonlah untuk disampaikan kepada Sofiatun ini jika teman-teman ada yang mengenal beliau, begitu ya, atau pendeta Yusuf Manubulu atau pendeta mana saja. Saya ingin mendengar pendapat mereka. Kajilah ayat Anda sendiri sebelum mengkaji ayat orang lain, begitu sahabat ya. Baik sahabat, kita mulai dari hadis ini ya. Jadi ini adalah asbabul nuzul dari surat Al-Fatihah sekaligus dengan asbabul wurud dari turunnya surat Al-Fatihah di dalam hadis, sahabat ya. Kemudian disebutkan juga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Ibnu Abbas sebagai berikut ini, sahabat ya. Ketika Jibril sedang duduk bersama Nabi Muhammad SAW, ia mendengar suara gemuruh dari atas, lalu dia melihat ke atas sambil berkata, "Itu adalah pintu langit yang terbuka hari ini."
sebelumnya tidak pernah terbuka sama sekali. Lalu turunlah malaikat darinya. Jibril berkata, inilah malaikat yang turun dari langit, ia belum pernah sama sekali turun ke bumi sebelumnya. Lalu sang malaikat mengucapkan salam kemudian berkata, bergembiralah dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu, keduanya belum pernah sama sekali diberikan kepada seorang nabi sebelum engkau, yaitu surat Al-Fatihah dan penutup surat Al-Baqarah. Jika kamu membacanya pasti akan dikabulkan. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga mengabarkan bahwa Al-Fatihah merupakan surat yang tidak terdapat di dalam kitab Allah lainnya, baik Injil, Taurat maupun Zabur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW keluar menemui Ubay bin Ka'ab. Beliau berkata, wahai Ubay, sementara Ubay sedang sholat dan menengok tanpa menjawab surat itu. Lalu dia menyegarakan sholatnya kemudian menemui Rasulullah SAW dan berkata, salam untukmu wahai Rasulullah. Rasulullah pun menjawab, Waalaikumsalam, apa yang menghalangimu tidak menjawab suratku wahai Ubay? Ubay menjawab, wahai Rasulullah, tadi aku sedang sholat. Rasulullah menjawab, tidakkah kau temui wahyu yang turun kepadaku? Penuhilah surat Allah dan Rasul saat menyeru kalian sesuatu yang memberi kalian kehidupan. Ubay berkata, iya, aku tidak akan mengulanginya lagi, insya Allah. Rasulullah bersabda, apakah engkau suka jika aku beritahu sebuah surat yang tidak turun dalam Taurat, Injil, Zabur, atau Furqan, atau semisalnya? Iya wahai Rasulullah. Kemudian berkata, aku berharap engkau tidak keluar dari pintu itu sampai engkau memberitahuku. Maka Rasulullah berdiri dan aku pun berdiri bersamanya, berbincang denganku dan tanganku memegang tangannya. Dan aku sengaja mengulur waktu takut beliau keluar sebelum mengabarkan kepadaku tentang surat itu. Saat aku mendekati pintu, aku berkata, wahai Rasulullah, surat yang engkau janjikan kepadaku. Beliau bersabda, bagaimana engkau membaca dalam sholat? Maka beliau membaca Ummul Kitab. Maka Rasulullah bersabda, demi yang jiwaku di tangannya, tidak pernah diturunkan di Taurat, Injil, Zabur, dan Furqan semisal surat ini. Dia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Beliau berkata ini hadis hasan sahih. Dan hadis lainnya menyatakan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, saat Ubay bin Ka'ab membacakan Ummul Quran pada beliau, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, Allah tidak menurunkan semisal surat ini di dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Furqan. Sesungguhnya surat ini adalah As-Sab'ul Mathani, 7 kalimat pujian dan Al-Quran Al-Azim yang diberikan kepadaku. Dalam kitab tafsir Al-Baghawi, Allah menjelaskan secara tegas bahwa surat Al-Fatihah turun setelah surat Al-Hijr, sebagaimana dalam surat Al-Hijr ayat 87, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'am minal mathani wal Qur'anal azim. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Jadi sahabat, surat Al-Fatihah ini turun setelah surat Al-Hijr sahabat, yang mana Al-Hijr ini adalah surat Makkiyah, yang berarti surat Al-Fatihah ini adalah surat Makkiyah sahabat. Dan Allah sendiri yang mempertegas sahabat begitu ya. Jadi tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi ini bermakna semua klaim yang telah dibeberkan oleh si Sofiatul pembohong ini sudah gugur sahabat ya. Dia sudah berbohong ya, dia sudah mencoba untuk mengubah ayat ya, nomor ayat begitu ya. Seharusnya tidak titik pada bagian itu, tetapi dia dikasih nomor ayat di situ sahabat. Dan Sofiatul ini termasuk dalam kategori orang munafikun ya sahabat ya. Dan memang dia suka mencela kepada Rasul dan Allah sendiri begitu sahabat. Kemudian berbohong dengan kebodohannya sahabat. Baik sahabat, kali ini saya akan mengcounter sebuah pertanyaan kepada si Sofiatul atau kepada pendeta yang bisa menjawab ini. Alangkah baiknya kalau mereka bisa mengkaji sahabat ya. Dan ini ayatnya ayat di surat Kejadian 19 ayat 30-38 sahabat. Kejadian 19 ayat 30-38. Pergilah Lot dari Zoar, dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anaknya perempuan di pegunungan.
sebab ia tidak berani tinggal di Zoar, maka diamlah ia dalam suatu goa beserta kedua anaknya. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua, dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur, masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Lalu mengandunglah kedua anak Lut itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab, dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ben-Ami, dialah bapa Bani Amon yang sekarang. Nah, sahabat muslim, kita sudah mendengar ya kutipan dari salah satu ayat yang ada di Injil ya, di Alkitab, di Bible mereka, yaitu di Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Dan ini yang menjadi pertanyaan kita adalah, yang kita ketahui sahabat, di agama Islam yaitu selalu disebutkan para rasul itu selalu dilindungi oleh Allah, begitu sahabat ya. Akan tetapi di dalam kitab Injil, Alkitab atau Bible ya, itu Lot atau sering yang kita dengar namanya adalah Nabi Lut, itu bisa jebol sahabat. Maksud jebol ini pertahanan dari Tuhan itu jebol, sehingga bisa dianiaya, dizinahi oleh anaknya sendiri. Dan lagi mereka memberi minuman sahabat ya, minuman khamr, minuman anggur sebelum mereka melakukan perzinahan saudara sahabat. Seperti itu, ini sangat sangat bertentangan bagi kita lah begitu ya. Tetapi kalau di umat Kristen itu biasanya kan selalu menggaungkan adalah zina itu dosa begitu sahabat ya. Kan tetapi di sini ada salah satu contoh nabi ya, rasul. Lot ini adalah seorang rasul dan itu dizinahi oleh anaknya sendiri. Zinahnya bukan zina sembarangan sahabat ya, ini zina sedarah begitu sahabat. Jadi sangat bertentangan dengan hukum Allah begitu sahabat ya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, ini mudah saja sahabat ya, saya bertanya kepada mereka siapa Sofiatul atau pendeta siapa saja yang ada di YouTube ya, siapapun saja yang berkuar-kuar selalu meneliti Al-Quran kayak gitu ya, saya mau tanya, kajilah yang ini, salah satu ayat ini sangat membingungkan. Saya mau bertanya seperti ini, Lut ini seorang nabi, bagaimana bisa Alkitab itu menceritakan sesuatu yang sangat intim sehingga bayangan kita, imajinasi kita itu bermain di situ. Prosesnya diberi anggur dulu, diberi minuman dulu, kemudian dizinahi oleh anaknya sendiri, kedua anaknya sahabat ya, dua perempuan ini bagaimana bisa? Tolong kaji ya, tolong kaji ini. Lebih baik mengkaji Alkitab Anda sendiri daripada Anda itu langsung meloncat kepada Al-Quran, karena yang memahami Alkitab itu adalah Anda, tapi kita di ranah yang tidak mengetahui kan sahabat ya. Jadi kita memerlukan dong pemahamannya mereka seperti itu, betul nggak sahabat? Ini pertanyaan kedua sahabat ya. Jadi kenapa seolah-olah Alkitab itu seperti mendukung cerita tersebut begitu ya, dengan menyebutkan keturunan dari kedua perempuan itu, yaitu Moab dan satu Bani Amon begitu sahabat ya. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, apakah kedua anaknya Lut dan Lut sendiri itu ditanggung dosanya oleh Yesus, maksudnya ditebus dosanya oleh Yesus begitu? Karena kan Lut, ceritanya Lut maksud saya di sini ada di Alkitab cerita seperti itu. Jadi artinya apakah ini bisa ditebus dosanya oleh Yesus begitu?
Jadi semoga ketiga pertanyaan ini bisa mewakili sahabat ya dari surat di dalam Alkitab, yaitu Kejadian 19 ayat 30 sampai 38. Jadi mungkin sekarang itu kalau mereka sudah mengetahui pertanyaan ini, kemungkinan mereka itu sudah mulai mengkaji sahabat. Kita doakan saja mereka itu bisa menjawab begitu sahabat. Tapi kebanyakan pendeta yang saya temui di mana-mana itu kesusahan menjawabnya sahabat. Begitu sahabat. Baik sahabat, mungkin sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih sahabat ya telah menyimak baik-baik video ini, dan saya harapkan sahabat untuk like, subscribe video ini sahabat, dengan tujuan agar LQ Channel, dakwah LQ Channel ini bisa menjangkau lebih luas lagi ke masyarakat sahabat ya. Terima kasih sahabat atas dukungannya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat ya bagi sahabat semuanya. Tambah iman sahabat ya. Dan juga jangan lupa untuk menjaga sholat 5 waktunya sahabat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.